Kondangan sambil kenalan dengan Pulau Nunukan. Halo, assalamualaikum Bun Bun, dimanapun berada, semoga sehat selalu dan rezekinya berkah berlimpah ya, amin. Oh ya Bun Bun, saat ini aku mau ngajakin Bun Bun untuk jalan online. Nah ini kita sekarang berada di Pulau Nunukan. Nah di dalam video yang Bunda lihat itu namanya alun-alun Nunukan. Biasanya pagi-pagi dipakai untuk jogging, kalau sore hari dan juga malam hari dipakai untuk wisata kuliner atau ajak anak-anak main-main. Di seputaran alun-alun banyak tempat kegiatan untuk masyarakat, salah satunya ini perpustakaan, cantik banget, di sampingnya itu ada halaman untuk bermain. Dan di samping perpustakaan ini ada namanya pasar pagi. Di sini banyak menjual sayur-sayuran dan juga ikan-ikan serta buah-buahan, Bun-bun. Nah, ini masih sekitaran dekat pasar pagi. Nah, ini kita jalan mau menuju ke pesantren. Dan di sini sebelum ke tempat kondangan kita jemput dulu para maci-maci dan juga my sister. Ya mungkin banyak bertanya kenapa aku sebutnya maci-maci. Karena Nunukan itu berbatasan dengan Malaysia. Jadi Pulau Nunukan ini salah satu gerbang pintu masuk Malaysia menuju ke Indonesia. Jadi wajar aja kalau dari segi bahasa ada sedikit terpengaruh dengan Malaysia. Nah, hanya dari segi bahasa, dari segi sandang pangan pun banyak pengaruh dari Malaysia. Contohnya minyak, gula, bawang, beras, sampai peralatan dapur dan juga karpet ambil dari Malaysia. Jadi kalau di sini kegiatan ekspor impor barang Indonesia Malaysia itu sudah biasa banget ya Bun. Nah ini my sister dan juga bawa satu nenek dan juga ponakan-ponakan. Karena ponakanku ada banyak jadi harus ada 2 mobil. Tadinya cuma mau bawa 1 mobil, tapi karena ndak cukup ponakanku ada banyak jadi kita terbagi jadi 2 mobil. Maci-maci ada di belakang di mobil yang satunya. Oh ya, kembali lagi Bun tentang Pulau Nunukan. Jadi Pulau Nunukan itu dari dulu kalau belanja itu pakai 2 mata uang. Yang pertama itu rupiah dan juga ringgit. Dan kalau misalnya ada yang pulang kampung, misalnya ke Sulawesi atau ndak ke daerah Jawa, itu biasanya minta oleh-olehnya barang-barang dari Malaysia. Dan juga kalau misalnya ada mahasiswa yang merantau, pasti rindunya itu makanan produk-produk Malaysia. Karena dari kecil kami sudah terbiasa guys makan makanan yang berasal dari Malaysia. Oh ya, Bun-bun, sekedar informasi untuk Bun-bun yang datang ke Nunukan dan butuh penginapan. Kami punya rekomendasi penginapan yang mana penginapan itu kami kelola sendiri. Namanya Penginapan Syariah Gelora. Orang-orang dari Tarakan, Tanjung Selor yang mau menuju ke Tawau, Malaysia. Dan juga biasanya ada tamu kami dari Malaysia seperti Kuala Lumpur, Sabah, Tawau menginap di tempat kami untuk tujuan ke Tarakan atau Tanjung Selor. Biasanya juga untuk para pekerja Indonesia yang kerja di Malaysia yang butuh cop paspor jadi nginap di penginapan kami. Oh ya Bun-bun, ini kita sedang memasuki salah satu wilayah di Nunukan yang namanya Mamolo. Nah sekedar informasi Bun-bun, Mamolo ini kampung tempat aku di mana dilahirkan. Nah ini kalau hari Minggu biasanya rame ini pasar. Namanya Pasar Mamolo. Kalau misalnya hari Minggu itu banyak jual jajanan-jajanan seperti buras, sate tudai, gogos, kepiting, dan lain-lain. Dan alhamdulillah gara-gara rumput laut Mamolo ini sekarang rame banget. Udah banyak bangunan rumah, terus juga sekarang itu ada bangunan Bank BPD dan teras BRI. Dulu itu kalau misalnya kita mau menabung di bank, kita tuh mesti ke kota guys, atau setidaknya itu mesti ke Sedadap. Oh ya, sampai lupa, ini sudah sampai nikahan sepupu aku. Kita sampai itu langsung makan, soalnya nunggu maci-maciku datang dulu baru sesi foto-foto. Alhamdulillah tamunya rame, makanannya enak-enak, terja rasa kekeluargaannya dekat banget ya karena memang keluarga aja di sini. Kita nggak terlalu lama di tempat kondangan karena setelah itu kita langsung mampir ke rumah salah satu paciku yang sakit. Sudah itu jenguk ponakan yang baru lahiran. Nah ini sudah kita di daerah Sedadap. Nah seperti yang aku bilang sebelumnya, dulu itu kalau misalnya kita mau menabung kita mesti ke Sedadap. Karena waktu itu yang ada banknya cuman di daerah Sedadap atau kalau mau lebih jauh lagi di daerah kota sana. Tapi alhamdulillah sekarang sedikit ada perubahan ya Bun-bun. Tapi ada Bun, permasalahan di Nunukan ini yang gak berubah-ubah. Misalnya itu masalah air. Jadi kalau Bun-bun lihat ini cuacanya seperti mau hujan ya, di atas itu mendung banget. Tapi ketahuilah Nunukan ini sekarang lagi krisis air. Nah permasalahan ini sudah ada sejak aku tuh masih kecil-kecil. Jadi sekarang sudah beberapa daerah itu yang airnya tidak mengalir, jadi terpaksa harus membeli air. Kenapa airnya nggak mengalir? Karena embung ini hanya mengandalkan curah hujan. Nah, untuk teman-teman yang nonton video ini, kira-kira saran yang bagus untuk pemerintah Nunukan terkait permasalahan krisis air ini apa sih? Apakah kita tidak bisa mendapat bantuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam program sumur bor air bersih, seperti yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur?
Dan apakah aman ketika program ini dilakukan di Nunukan mengingat kita ini berada di wilayah kepulauan? Dan apakah sistem desalinasi bisa jadi solusi jangka panjang untuk pemerintah Nunukan terkait air bersih yang ini? Yang mana air laut yang ada di Kabupaten Nunukan diubah untuk menjadi tawar dan bisa dikonsumsi untuk masyarakat. Seperti yang telah dilakukan di Qatar, Prancis, dan Semenanjung Arab. Gak apa-apa lah ya keluar duit lebih banyak asal permasalahan ini segera selesai, tidak lagi diwariskan ke anak cucu kita nanti. Kemudian permasalahan kedua yang ada di Kabupaten Nunukan yaitu permasalahan listrik. Aduh, ampun deh kalau masalah listrik. Anak-anak jadi rewel gara-gara kepanasan, keuangan mandek gara-gara usaha butuh listrik 24 jam. Harusnya yang diwariskan itu harta, bukan masalah, iya nggak sih? Sebenarnya Bun, aku sebagai mama itu masih mau banyak curhat, cuman jalan-jalan online-nya tuh udah mau selesai, jadi segini aja dulu ya. Sehat-sehat semuanya ya Bun. Bye-bye, sampai jumpa lagi.